Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hanif Afrizal, NIM 18051204044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya dapat dari mata kuliah Perancangan, Manajemen, dan Analisa Jaringan. Tugasnya adalah membuat jaringan komputer dengan Microsoft Visio. Pembagiannya 2 NIM terakhir mod 4+1. Sedangkan NIM saya 44, 2 NIM terakhirnya 44 mod 4 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi saya mendapatkan poin yang ke-1 yaitu membuat jaringan sekolahan yang terdiri jaringan guru, karyawan, lab, dan akses point. Di sini juga terdapat contoh jaringan sekolahan yang akan saya buat. Nah, seperti ini skema jaringan yang akan saya buat. Sebelumnya saya sudah membuat jaringan seperti ini dengan tambahan tool Visio. Untuk menambahkan shape atau tool dari sebuah aplikasi Visio, kita klik more shape, kita klik open stencil. Pastikan sudah mendownload atau tambahan stencil dari sebuah aplikasi ini sudah saya download, yaitu cisco.vss. Setelah itu kita klik, kita open. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Akan menghasilkan banyak logo-logo atau shape-shape model jaringan yang akan membantu untuk membuat skema jaringan. Nah, yang pertama ini kita masukkan awan atau internet. Jadi internet ini kita pilih terlebih dahulu, ada pada bagian bawah. Nah, ini ada network cloud, ada berbagai warna. Saya ingin menyamakan dengan contoh dengan warna abu-abu gelap. Saya taruh sini. Setelah itu kita masukkan router pada sebelah sini. Kita cari routernya terlebih dahulu. Nah, ini router with firewall. Kita masukkan ke sebelah sini. Setelah itu kita pilih switch terlebih dahulu. Nah, ini ada switchnya. Kita membutuhkan 3 seperti pada contoh gambar yang ada. Kita pasangkan 3 switch pada skema ini. Dan ini untuk awalnya kita bisa terlebih dahulu atau kita pilih dahulu size-nya. Saya menggunakan size legal dan orientasinya itu saya menggunakan landscape. Sehingga kalau menggunakan portrait maka akan ada garis seperti ini atau pembatasnya mungkin. Jadi akan menyebabkan menjadi 2 lembar kalau kita menggunakan portrait. Jadi saya menggunakan landscape saja. Nah, biar tidak boros kertas untuk skemanya. Setelah kita pilih switch, kita untuk menyambungkan switchnya, saya memilih perangkat sebuah komputer pada umumnya yang akan menghubungkan ke switch ke jaringan. Kita pilih komputernya terlebih dahulu. Nah, ini komputernya. Nah, ini ada komputer ini lah, sama kan? Dan ini ukurannya bisa kalian atur, kita besarkan, kita kecilkan. Ya, tergantung skema yang akan kita buat, kecil atau besar, jadi kita bisa menyesuaikannya sendiri. Kita hapus lebih dahulu. Jadi kita butuh 6 komputer untuk menyambungkan ke switch. Setelah 6 ini, setelah itu kita cari ada access point wireless. Kita cari dahulu access point wireless.
karena saya juga baru menggunakan ini, jadi saya tidak terlalu hafal tempat atau lokasinya. Nah, ini ada wireless router, ini bisa kita ganti, kita delete, kita klik ini, kita tampilkan pada sini. Nah, ini juga bisa seperti itu untuk menyambungkan dengan router wireless router atau access point. Saya menggunakan dua perangkat, yaitu laptop atau HP juga bisa, atau handphone, karena laptop atau handphone bisa menyambung dengan wifi. Kalau komputer untuk menyambungkan ke wifi harus memerlukan hardware terlebih dahulu. Kalau laptop sudah ada wifi, jadi enak tinggal menyambungkan dengan wifi yang ada, seperti itu. Dan untuk menyambungkannya kita membutuhkan kabel atau untuk menyambungkan. Kita cari dahulu. Terlalu besar ini. Tidak ada di sini nampaknya. Jadi kita bisa menggunakan shape lain atau shape. Kita klik network sini, ada shape network. Sedangkan ini kan harus mencari satu-satu. Kalau nggak klik satu-satu nanti kelamaan, jadi kita bisa langsung cari network. Menunggu loadingnya. Nah, ini maka hasilnya akan muncul banyak seperti ini. Ini kita bisa klik more result. Ini ada one way data connection, ada two way data connection. Kita pilih one way saja. Kita pasangkan dari internet ke router. Setelah itu dari router kita sambungkan ke switch 1, terus kita sambungkan ke switch 2, dan kita sambungkan ke switch 3. Selanjutnya kita sambungkan ke access point. Setelah itu dari switch ini untuk menghubungkan ke komputer harus membutuhkan kabel juga, jadi kita sambungkan dulu switch 1 ke komputer 1, switch 1 ke komputer 2 juga. Jadi komputer 1 dan komputer 2 bisa menikmati internet dari switch ini. Dari switch terhubung ke router ke internet, seperti itu. Dan switch juga seperti switch 2 juga kita pasangkan kabel dari komputer 3 dan komputer 4. Selanjutnya adalah komputer 5 dan komputer 6 kita sambungkan switch ke switch 3. Dan untuk menyambungkan access point ke wifi kita tidak memerlukan kabel karena sudah ada sinyal atau jaringan sinyal yang bisa memancarkan dari access point dan bisa ditangkap oleh laptop. Nah, seperti itu. Dan ini adalah perbedaan dari menggunakan Cisco dan menggunakan chip yang ada pada Visio sendiri. Nah, ini saya sudah membuat dua. Yang ini dari Visio, chip yang telah disediakan oleh Visio, dan yang ini adalah chip yang telah disediakan oleh Cisco. Nah, ini kan sama aja gambarnya, namun yang dari Visio ini lebih sama untuk yang access point. Namun perbedaannya terdapat pada fungsinya. Jadi untuk yang Cisco ini
tidak ada properties. Sedangkan yang dari Visio-nya sendiri ini bisa kita klik kanan, kita klik properties. Jadi kita bisa atur MAC address, number of part, communicative string, network description, IP address, network name, subnet mask, asset number, serial number, RAM, building, bisa kita atur semuanya. Ini untuk yang switch 1, kita klik pindah ke switch 2 juga bisa, ke switch 3 juga bisa, dan untuk access point juga bisa. Dan router juga bisa kita atur semua. Yang ini tidak bisa karena internet itu dari sananya, dari providernya, jadi kita tidak bisa mengatur. Yang bisa kita atur adalah perangkat-perangkat yang akan kita gunakan untuk membangun skema jaringan. Sedangkan untuk yang Cisco ini, kita klik kanan tidak ada properties. Jadi tidak bisa diatur seperti IP dan lain-lainnya. Itu. Oh ya, lupa. Ini belum saya tambahkan tulisan apa tadi? Oh, jaringan sekolahan. Kita klik teks. Kita ketik desain jaringan sekolahan. Kita pilih font yang Times Roman biar sama kayak dengan yang lainnya. Kita bold. Kita pointer tool. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu jika ingin kita menambahkan teks di bawahnya, kita klik teks, kita tinggal klik di mana yang teks yang akan kita tambahkan. Terus kita ketik, kita ganti font, dan untuk memindahkan teksnya kita bisa klik pointer tool, bisa kita arahkan ke samping atau kemana sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Desain jaringan ini berfungsi untuk membuat skema atau membangun jaringan yang akan kita gunakan seperti kayak perusahaan, sekolahan, pemerintahan, VPN. Jadi biar enak untuk karena penggunanya banyak dan biar lebih terstruktur bila ada troubleshooting atau masalah, jadi bisa kelihatan dengan skema seperti ini, mempermudahkan untuk perawatan mungkin ada trouble. Sedangkan untuk pengguna pribadi seperti kita menggunakan handphone langsung tersambung ke provider, jadi kita tidak menggunakan skema jaringan karena penggunaan pribadi hanya menyambungkan dari HP, handphone dengan provider. Kalau seperti ini harus mempunyai skema jaringan untuk membangun atau ingin mendirikan perusahaan baru atau sekolahan, ingin membangun internet sekolahan, jadi harus menggunakan desain jaringan atau skema jaringan. Karena skema jaringan ini untuk membangun desain jaringan seperti ini membutuhkan biaya yang sangat mahal karena perangkat-perangkatnya ini sangat mahal. Seperti router ini harganya sekitar jutaan dan sangat mahal karena perangkat yang digunakan ini sangat berfungsi, bisa membagi switch ke access point. Dan access point sendiri juga bisa dengan harga mahal karena menyambungkan dari router ke wifi atau menyebarkan jaringan wifi, switch juga. Jadi dengan adanya skema ini nanti bisa terstruktur biayanya mungkin yang kemungkinan yang akan dikeluarkan. Dan banyak merek-merek juga yang dari router, switch, access point. Merek juga menentukan, tergantung ada yang dengan jangkauan yang luas maka harganya akan semakin mahal. Begitu juga dengan kabel-kabel ini yang terhubung untuk menghubungkan dari router ke switch dan access point. Itu juga memiliki peran penting untuk membangun jaringan. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata karena saya juga baru mempelajari tentang Visio untuk membangun skema jaringan. Sekian dan terima kasih.